Makanya aku mikir waktu itu ya udah tujuannya ke sini tuh cuma untuk belajar. Ya udah, yang kalau untuk masalah liburan malah kemarin waktu di Malang itu aku nggak pergi kemana-mana loh Kak. Waktu kemarin orang tuh pikir pergi ke Bromo, pergi ke Batu, ke Malang gitu kan jalan-jalan. Aku sama sekali nggak ada pergi kemana-mana. Horas, horas. Kembali lagi di Kata Mereka di episode kedua. Jadi di episode kali ini kita bakal tanya-tanya sahabat kita Feby Mawadah Situmorang seputar organisasi sama seputar kehidupan. Jadi kita mulai saja dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, menurut kamu apakah organisasi itu penting ketika kita kuliah? Organisasi itu penting. Kenapa penting? Karena ketika kita masuk ke dunia kampus, layaknya apalagi kita sudah mendapatkan titel mahasiswa, artinya kita harus bisa menjadi orang yang berbeda dari kita yang sebelumnya, dari yang dahulu siswa menjadi mahasiswa. Setidaknya kita punya perbedaan. Jadi ya, perbedaan beda status, ya? Iya, beda status. Karena ketika kita beda status, maka akan ada pula perbedaan yang akan terjadi pada diri kita. Yang dulunya kita di SMA kita tidak berorganisasi, maka di kuliah kita harus berorganisasi. Karena organisasi ini itu sebagai tempat belajar kedua kita. Kalau ada yang dibilang kuliah itu tempat kita belajar, sedangkan organisasi itu tempat kita untuk berpikir dan juga mengeksplorasi, mengupgrade diri kita, ataupun disitulah kita menemukan potensi yang kita miliki sebenarnya apa gitu. Ada juga yang bilang kalau misalnya di kelas itu kita dapat teori, di organisasi kita mempraktikkan apa yang kita dapat gitu ya. Iya, betul. Karena sebenarnya kan kalau di kuliah itu paling kita cuma sekedar datang, duduk, diam, dengarkan, ya udah pulang. Ya, jadi kita nggak mau loh, maksudnya kita menjadi mahasiswa itu cuma 4 tahun lah. Paling lama untuk S1 itu 4 tahun. Setidaknya kita janganlah jadi orang yang sama gitu. Ketika kita menjadi mahasiswa ada perbedaan dalam diri kita berorganisasi, kita istilahnya 4 tahun itu memang kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Jangan sampai yang 4 tahun itu dibuang sia-sia, cuma sekedar kampus, kos. Mantap. Oke, pertanyaan selanjutnya, pengalaman organisasi kamu udah apa aja sih? Pengalaman organisasi sebenarnya dulu itu sebelum masuk ke organisasi yang ini itu pernah juga masuk di beberapa organisasi pengabdian masyarakat. Itu di salah satunya juga sempat juga udah mau ikut menjadi relawan, udah jadi volunteer, cuman pas pengabdiannya tuh nggak ikut karena kemarin itu bentrok dengan jadwal kuliah. Karena kegiatannya itu kan namanya juga pengabdian, dia paling nanti 1 minggu pengabdian. Dalam waktu 1 bulan itu kita harus meluangkan waktu 1 minggu hanya untuk pengabdian ke daerah-daerah yang terpencil gitu. Jadi saya pikir itu mengganggu sekali lah dengan kegiatan kuliah. Tapi kayaknya seru ya? Iya, kayaknya seru banget malah ketika kita melihat pengabdian mereka itu ya memang seru gitu. Tapi kita juga nggak mau terlalu besar untuk mengambil resiko, dalam artian itu 1 minggu gitu, 1 bulan. Bayangkan setiap 1 bulan kita harus libur seminggu gitu. Karena kita juga punya beban moral lah ya sama orang tua, bahwa kita tujuannya jauh-jauh ke sini itu kita pertama untuk belajar, untuk kuliah. Jadi ya itu deh. Terus satu, nah itu kan. Yang kedua, sempat juga ikut di hampir pengabdian yang sama, cuman ini lebih ke pendidikan. Yang sempat juga kita bareng kemarin. Sumut Mengajar. Yes, gerakan Sumut Mengajar itu pernah juga. Itu seru banget, malah seru. Itu ke desa terpencil juga ya? Iya, ke desa terpencil juga pengabdiannya. Memang excited lah untuk hal-hal yang seperti itu. Tapi ya itu lagi, ya kegiatannya cuma itu aja, pengabdian gitu kan. Jadi ditambah lagi ya kita di organisasi lain pun kita bisa untuk melakukan pengabdian
dalam ya istilahnya kita nggak rutin untuk melakukan itu gitu. Sampai akhirnya terakhir itu di IMM. Sebenarnya sebelum masuk di GSN itu pun sebenarnya udah masuk di IMM, udah masuk juga, cuman hanya proses pencarian mana yang cocok lah, mana yang cocok. Harus coba semua dulu ya. Iya, harus dicoba dulu, karena kalau kita nggak coba kita nggak tahu suasana di dalam itu gimana gitu. Sampai terakhir itu ya udah diputuskan cuman satu di IMM aja. IMM itu pasti Kak, nanti orang-orang nggak tahu. Oke, IMM itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, itu merupakan salah satu organisasi eksternal di kampus. Tapi kalau di kampus PTM dia itu termasuk organisasi internal. Internal ya? Atau eksternal? Dia masuk ke internal. Nah itu aja Kak? Itu aja sih. Sampai terakhir pokoknya sampai sekarang cuman aktif di IMM aja. Karena intinya udah nyaman. Kita juga udah istilahnya kita bisa untuk membagi waktu antara kegiatan di IMM dengan kegiatan kuliah, dan ya istilahnya kita udah menemukan lah tempat yang nyaman untuk kita. Yang penting itu sih, Kita udah bisa fokus lah ya, berkontribusi. Nggak usah banyak-banyak juga, tapi Iya. nggak malah Kak. iya karena pengalaman juga Kak. Ikut kemarin di Univers Pengabdi, itu di GSN, itu di IMM, akhirnya pecah fokus. Sampai pada suatu hari itu, karena kan biasanya kalau kegiatan organisasi itu kan dia di hari Sabtu Minggu kan, dia punya jadwal yang sama. Jadi ketika kita dapat jadwal yang bentrok itu, ketiga organisasi ini sama-sama mengadakan kegiatan, kita bingung sendiri Kak. Iya. Kita bingung sendiri mau milih yang mana. Akhirnya kita jadi ya udahlah nggak usah datang ketiga-tiganya gitu kan. Jadi nggak ada rugi ya. jadi rugi semuanya. Makanya terakhir itu pokoknya di semester 3 itu udah nggak coba-coba organisasi apa-apa lagi sampai sekarang. Yang selanjutnya, Kak sharing dong, Kakak udah pengalamannya udah pernah ke kota mana aja sih? Belum kemana-mana. Ceritakan lah. Pengalaman sebenarnya pertama kali keluar kota jauh itu pas tamat kelas 3 SMA. Ya pas kelas 3 SMA selesai UN kemarin itu ke Kediri, ke Pare, Jawa Timur. Ngapain Kak? Liburan? Enggak sih, enggak liburan lah. Jadi kan kemarin itu udah dapat nih pengumuman lulus di Unimed, lulus sastra Inggris di Unimed. Jadi karena merasa diri ini nggak tahu apa-apa, istilahnya ilmu kita masih kurang juga. Jadi pada akhirnya kan di sana tuh ada tuh kampung Inggris kan, kakak pasti tahu lah kampung Inggris Kediri yang di Pare. Jadi kemarin tuh kenal itu dari Facebook kan, jadi scroll daftar. Yaudahlah, sebenarnya daftar itu juga nekat Kak, daftar nekat. Udah sampai kemarin itu ditelepon sama pihak kursusnya, yaudah jadi yakin gitu kan, yakin. Yaudah daftar itu minta izin sama orang tua sebenarnya susah juga. Saya juga nggak langsung diizinin ya? Enggak lah Kak, kok soalnya kita kan baru tamat SMA, tiba-tiba udah pergi jauh, itu jauh loh, luar pulau lah, Luar Sumatera lah. luar Sumatera. Dan itu sebenarnya dikasihnya berat-berat banget gitu kan. Jadi intinya gara-gara memang kita udah punya tekad yang kuat, tambah lagi memang pada saat itu memang udah nabung kian kan. Setelah kita udah punya rencana ya. Udah punya pegangan nih. Setelahnya kita yaudah aku punya ini kok. Jadi kita nggak terlalu memberatkan lagi gitu. Akhirnya pergi ke sana itu sendiri. Jadi kemarin tuh berangkatnya dari Kuala Namu ke Soekarno Hatta, nggak langsung ke Malang, karena rencananya dari Jakarta itu naik bis. Jadi dari Jakarta ke Malang itu perjalanan 1 hari. Iya. Jauh juga ya. Perjalanan 1 hari, berangkat pagi, nyampe malam. Ya nyampe malam. Jadi kemarin tuh naik bus lah dari Jakarta ke Kediri, nyampe di sore jam 5. Aku masih ingat banget tuh Kak, jam 5 tuh nyampe di Kediri. Dan aku heran, tiba-tiba jam 5 tuh udah azan. Aku heran kan, lah maghrib. Aku pikir itu azan asar. Karena kan kalau kita di Medan azan jam segitu itu paling malah jam 4 kan, jam 4 untuk azan asar. Tiba-tiba ada azan jam 5.
Jadi aku tanya, itu ajan apa gitu kan? Itu udah maghrib lah, maghrib kok iya maghrib jam 5. Jadi itulah kesan pertama. Tapi pas dia nyampe di situ sebenarnya gimana ya, suasananya beda banget pasti. Nggak ada yang dikenal sama sekali, Jadi sampai di situ tuh hari pertama masuk asrama itu masih ingat aku nangis. Kenapa? Karena pada saat itu kan lapar nih ceritanya. Ceritanya lapar. Terus nggak tahu mau beli makanan kemana. Di asrama juga kita belum kenal sama orang. Ya kita masih anak baru lah ya kan. Ya untunglah terakhir ada kawan dia baik kan. Jadi dikasihkan mau makan nggak? Udah akhirnya makan lah gitu. Siapa namanya Kak? Kasih ini lah. Kirim salam dulu. Siapa ya? Aduh lupa lah Ya namanya. Allah, lupa Masya Allah. Siapa ya? Elsa kalau nggak salah. Heeh. Baik ya dia. Iya mungkin dia pun ada pengalaman lah. Istilahnya dia mungkin pertama kali dia juga kayak gitu. Merasakan dia. Iya. Sebenarnya kemarin itu kan pas sudah selesai kursus di sana 1 bulan, sebenarnya pengen juga kemarin dilanjut ke Jogja. Cuman pada saat itu memang posisinya itu puasa. Itu kan puasa Kak, bulan puasa. Jadi itu kesan pertama. Itu pertama kali puasa Ramadan di luar kota, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Dan itu jauh banget lah. Itu pertama kali, bayangkan sahur sendiri, buka puasa sendiri gitu kan. Itulah kesan pertama kali. Rencananya kemarin tuh mau ke Jogja tapi nggak jadi. Gara-gara ya uang juga udah nggak mencukupi. Ya udahlah, istilahnya aku mikir waktu itu ya udah tujuannya ke sini tuh cuma untuk belajar. Ya udah, yang kalau untuk masalah liburan malah kemarin waktu di Malang itu aku nggak pergi kemana-mana loh Kak. Waktu kemarin orang tuh pikir pergi ke Bromo, pergi ke Batu, ke Malang gitu kan jalan-jalan. Aku sama sekali nggak ada pergi kemana-mana. Itu malah nggak ada terpikir sama sekali untuk jalan-jalan karena memang pada saat itulah saking polosnya kan, polos banget. Sampai mikir ya udahlah kita kan tujuannya ke sini untuk belajar, ya udah fokus belajar. Udah setelah selesai kursus itu ya udah pulang. Karena pokoknya nyampe di rumah itu di Tapsel itu pas malam takbiran. Wah, Gitu. malam takbiran. Iya, baru setelah itu udah nggak Untung pernah. udah nyampe ya malam Iya, takbiran. kalau nggak rasanya, aduh ya ampun. Itu lesson pertama, cuman ya itulah. Di situ Kak pernah kemana lagi? Setelah udah masuk kuliah, udah nggak pernah kemana-mana lagi. Terakhir itu waktu ada acara IMM itu kemarin ke Ciputat. Dari Hutan itu di mana Kak? Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Acaranya kemarin di sana. Jadi setelah itu kan udah nggak lugu kan, udah nggak lugu. Iya. Pernah lugu ternyata. Iya. Jadi gara-gara udah berpikir kan udah sampai di Jawa, ya udahlah harus Sayang sampai. juga kan. Nggak liburan. Jadi kemarin sempat dibawa juga keliling-keliling Jakarta sama teman-teman LID gitu kan. Jadi setelah itu aku mutusin karena memang pada saat itu ada kawan Kak yang kuliah di Jogja. Jadi kemarin tuh aku datang ya gitu. Naik apa? Naik bus. Karena pada saat itu bus lah yang paling murah. Sendiri. Perjalanan ke Jogja juga kemarin aku berangkat sore, berangkat jam 4 sampai di Jogja tuh subuh. Jam 5 udah nyampe Jogja. Karena memang kalau naik kereta api kan lebih mahal. Jadi naik bus aja lah, naik bus kemarin 150. Udah nyampe Jogja. Karena kan si kawan ini juga dia kuliah tuh. Jadi kita nggak, kemarin tuh ditemenin jalan-jalan itu cuma ke Malioboro lah. Cuman ke Malioboro cuma itu. Terkenal ya. Tapi setelah itu gara-gara dia jadwal kuliah, karena kan aku datangnya juga pas lagi jadwal kuliah kan, masih belum libur mahasiswa. Udah aku mutusin karena di Jogja itu nggak serumit di nggak serumit di Medan jalannya gitu, nggak serumit, istilahnya jalan-jalan nggak terlalu banyak jalan-jalan atau persimpangan gitulah. Jadi udah sendiri Naik kereta gitu Kak. naik Trans Jogja waktu itu, naik Trans Jogja karena udah tahu rutenya juga kan, naik bus yang mana kalau mau kesini gitu. Ya udah jadi sendiri naik itu karena ya kita juga merasa di sana tuh aman-aman aja gitu kan, aman-aman aja. Terus
jalannya juga mudah dihafal. Ya udah sendiri kemarin tuh ke masjid gede yang di Kauman itu kan, ke Kauman udah sendiri, nyari buku kemarin tuh juga sendiri. Terakhir lah itu dia temenin jalan-jalan untuk keliling ke UGM sama ke UNY. Waktu ada book fair juga kemarin di UNY, jadi bawa beli buku lah. Tapi itu masih kurang juga sih, karena Kurang ya. iya masih kurang. Ya itu jadi kemarin pas pulangnya itu milih pulangnya dari Jakarta kan, dari Jakarta nggak sengaja nggak transit ke Kuala Namu, nggak di Medan, Jadi ke Padang. oh, jadi di Padang ya jalan-jalan. Iya, karena kebetulan kan kita mau pulang ke Tapsel nih. Karena kebetulan ongkos dari Jakarta ke Padang daripada Jakarta ke Kuala Namu itu lebih murah. Oh iya. Jadi kemarin karena kan perjalanan untuk ke Tapsel Sedimpoe juga kan sama juga dari Medan. Ya udah sengaja ngambil ke Padang. Jadi Di sana ketemu siapa kak? jumpai kawan juga. Udah banyak lah ya relasinya. Nggak juga sih sebenarnya, ada lah gitu kan. Ya udah aku mau turun di Padang. Bawa ya jalan-jalan gitu. Tapi malam itu langsung pulang memang. Udah sampai pagi nyampe di Bandara Minangkabau. Siap itu udahlah dibawa jalan-jalan lah ke masjid raya Padang. Iya, Masjid Raya Sumbar. Ya terus bawa oleh-oleh gitu lah istilahnya. Berarti pas ke sana itu ngambil cuti kuliah kak? Ngambil cuti kuliah? Oh enggak, itu memang udah di setting dengan sebaik-baiknya. Jadi itu kemarin itu iya emang udah di setting karena yakin kalau misalnya itu diambil jadwal kuliah nanti orang tua nggak bakal ngasih izin. Karena gimana ya, aku kayak punya prinsip gitu kalau mau ada kegiatan keluar itu kalau memang bisa itu diambil di hari libur ya udah kita targetkan di hari libur. Jadi kemarin tuh di bulan Desember itu kan Unimed udah libur, jadi pas kemarin ada buka kegiatan LIB ya udah ngambil, udahlah pas libur, jadi selain kita punya banyak waktu untuk kemana-mana gitu juga, jadi sampai itu kan kuliah kita nggak terganggu gitu. Ya Unimed selalu pertama ya liburnya. Iya, Unimed selalu pertama libur, tapi selalu pertama masuk juga. Ya oke, mantap sekali ya pengalamannya. Awak belum pernah kemana-mana. Next Sopal ke luar negeri. Ya, lainnya. Ya terus pertanyaan terakhir. Kok deg-degan ya pertanyaan terakhirnya ya? Rasanya Panjang ya. Life plan-nya kakak 5 tahun ke depan dong. Mau ngapain aja? Mulai dari tahun 2020 nih ya. 2020. Life planning. Wishlist lah ya. Mulai dari Oke. tahun 2020. Wishlist harapan terbesar aku ya 5 mulai dari 2020. Ya, 2020. 2020 mau habis lagi. Ya.